Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Julianti, nomor induk mahasiswa 8599417072. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD. Modul 8 Kelistrikan dan Kemagnetan, KP1 Kelistrikan, dan judul praktikum percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Yuk ikutin bersama-sama. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaiknya arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah secara konvensional. Arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Kemudian, menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan adalah: yang pertama ada lampu, yang kedua ada baterai 3 buah, kemudian tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan berwarna hitam, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kertas. Kedua, kawat. Yang ketiga ada kawat tembaga. Yang keempat ada mata pensil. Yang kelima ada penghapus. Yang keenam ada kayu. Yang ketujuh ada sendok perak. Yang kedelapan ada plastik. Yang kesembilan ada air garam. Dan yang kesepuluh ada air keran. Yang pertama, percobaan arus listrik. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasangkan lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang kelima, grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil lampu menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang keenam, karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampu tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan, plastik. Plastik merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran lampu tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator.
Yang ke-10, air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala. Artinya air yang tercampur garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulan, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan harus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet, penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran itu termasuk ke dalam isolator. Percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai. Amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya, sama dengan cara sebelumnya, buat rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulan, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang akan dihasilkan oleh lampu.